min i'tirafil makhluki, saking pengakuan-pengakuan yang bersifatkan makhluk, baik makhluk dirimu atau makhluk di luar dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa jami'i man ta'allama fi hadzal kitab wa ghairuhum lahumul fatihah. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Cara yang termudah untuk membinasakan iman atau rasa keakuan makhluk di dalam hatimu adalah janganlah kamu merasa capek olehnya berzikir. Janganlah kamu merasa capek olehnya berzikir. Lakukanlah hal itu tidak hanya ketika saat Allah mengadumu dengan bunga yang harum, tapi lakukanlah hal itu ketika saat juga Allah mengadumu dengan bunga bangkai, bunga yang baunya seperti bangkai. Iku maksudnya setiap saat kau pasti akan dikado Allah dengan bentuk takdir menyenangkan dan tidak menyenangkan alias susah. Janganlah zikirmu kau tinggal, itu kuncinya. Malam hari ini kita akan berbicara kaifa tuzilu tamahwurul makhluqati fil qalbi. Bagaimana cara menghilangkan rasa keakuan makhluk yang berkehendak, yang melakukan, yang wujud di dalam hatimu. Bagaimana cara? Fil hayatid dunya, ing dalam kehidupan iku ing dalam
kehidupan dunya nakrifu utawi mengenal sapa kita, ngenal mustalahal akhlaqil istimaiyati ing isine piro-piro akhlak istimaiyah. Akhlak ini yang dimaksud yaitu al-alaqatu ma'al khalqi, hubunganmu terhadap sesama manusia. Kita kenal di dunia ini dengan istilah hablum minan nas atau hubungan terhadap sesama. Kadzalika kaya mengkene nakrif mustalaha, kenalmu ngertimu dalam istilah akhlakul ilahiyah, akhlak yang langsung hubunganmu pada Allah, yaitu al akhlakul mubasyirati ma'allahi, akhlak manusiawiyah yang langsung hubungan ruhaniyah terhadap Allah. Ini disebut akhlak ilahiyah. Sesuai hadis Rasulullah, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Aku tidak akan diutus Allah ke bumi kecuali hanya menyempurnakan akhlak. Artinya pada saat sebelum Rasulullah hadir di tengah-tengah umat, akhlak menungso iku namung istimaiyah. Manusia itu hanya mementingkan syariat saja, hanya berbaur syariat saja. Iku akhlak istimaiyah. Hanya sibuk membangun urusan badan. Bagaimana caranya dalam keluarga itu enggak serba kekurangan, kerja. Bagaimana Anda menjadi orang yang kaya, kerja, usaha. Bagaimana Anda dipandang orang lain itu punya harga diri. Macam-macam. Itu semuanya disebut akhlak istimaiyah. Sementara pada saat itu akhlak ilahiyah enggak ada. Akhirnya hati menyembah berhala. Hati ini menyembah selain yang esa. Sebab bagaimanapun barang siapa yang jasmaniyah itu ngopeni membangun urusan duniawiyah, ruhaniyah ini tatkala tidak punya akhlak ilahiyah pasti keseret dengan hukum akal, keseret dengan hukum sebab musabab, keseret dengan hukumnya hawa nafsu. Siapapun Anda, itu pasti, Pak. Oleh dirasa pada saat itu umat hatinya itu telah menyembah selain yang esa, maka Rasulullah diturunkan akhlak ilahiyah, beliau ajarkan, hukum hakikat beliau sampaikan. Dan ini tidak hanya tertuang di dalam hadis, akan juga di dalam Al-Quran. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ay dinut tauhid. Ini ajaran hakikat untuk mendidik ruh supaya berakhlakul karimah,
dalam kurung ilahiyah. Dalam dunia kejawen, supaya menjadi hati yang berbudi luhur. Ini Pak, mengapa Allah menurunkan ayat itu lewat Muhammad untuk membawa agama yang bertauhid? Asbabun nuzulnya disebabkan karena hatinya umat semuanya mayoritas sama menyembah, menghadap, bersaksi kepada selain yang esa. Bentuknya selain yang esa atau disebut sebagai berhala, makhluk semuanya, entah suami, istri, anak, harta benda, kemewahan dunia, semuanya itu yang disebut berhala. Supaya hati tidak seperti itu, bagaimana? Muhammad diutus untuk menyampaikan tentang dinut tauhid. Fakta yang terjadi, mayoritas menolak karena makanannya bukan itu, makanannya itu kesenangan dunia, makanannya bukan kesenangan akhirat, tapi makanannya kesenangan dunia, kadung mendarah dan mendaging. Wangel tuturane trosi basman ngoten. Wana nusammihi wa malan apa nusamhi kang ngarani sapa ingsun ing mah adatan ing dalem umume disebut bihablim minan nas, kelawan hubungan menungso. Akhlak istimaiyah itu umumnya kita sebut sebagai hablum minan nas. Akhlak ilahiyah kita sebut sebagai hablum minallah. Apa itu hablum minan nas dan apa hablum minallah? Mari kita buka. Amma hablum minan nas yanapun utawi maksud hablum minan nas, hubungan antara sesama manusia, iku fayastahtimu mongko bakal agawe utawa memakai apa hablum minan nas ko idata aklin ing piro-piro dasar akal. Hablum minan nas itu kembalinya memakai dasar akal. Karena berakal itulah akhlak istimaiyah hablum minan nas dijaga. Berhubung wedhus iku gak duwe akal, ya gak memakai akhlak istimaiyah. Nising saenake nggon-nggoni, ya dah. Mangan sak mangan, makan sak makan, tidak tahu ini barang haram atau halal. Enggak mikir gitu. Kambing itu Pak, sapi, hewan, enggak mikir karena tidak berakal. Gile. Sumber dasar hukum syariat itu dasarnya nggih akal, karena akal. Makanya orang yang tidak berakal itu tidak bisa dihukumi secara syar'i, enggak iso. Contoh, wong turu enggak berakal, wajib sholat syariat? Enggak wajib. Jenengan gila, akali gimana enggak ada, wajib sholat? Boten. Orang gila itu masih telanjang, ya gak berdosa, gak salah. Orang gila kok. Gak ada hukum yang bisa menyentuh terhadap dirinya karena bigori aklin, tidak berakal. Hukum syariat gak berlaku. Wa amma hablum minallah, anapun utawi sing den maksud
hubungan hatimu langsung terhadap Allah itu gak make akal, bos. Fayastakdimu mongko gunakake apa hablum minallah, gunakake qaidatal qalbi ing dasar hukum hati. Wis hati gak akal. Mula betul apa yang disampaikan dalam satu makalah, tafakkaru fi khalqillah. Urusan makhluk iku pikiran nganggo akal. Karena memang apa? Dasari syariat itu makhluk adalah akal. Wala tafakkaru fi dzatihi, urusan zatnya itu ojo menggunakan akal, tapi gunakan hati. Baru nyambung nek ngoten. Lah jenengan Solo nuju nang wusul mengenal Allah baik di dalam asma sifat zatnya nganggo akal, pedot Pak. Akalmu pedot, gak nyambung, protes terus pedot, ngeluh, akhirnya dilebok menur. Ngoten. Harus dengan hati. Makanya Anda berzikir sirul asrar nuju fana'ud dzikri ku hati, jangan pakai akal. Batas daripada jenengan tidak memakai akal alias harus dengan hati kalau sudah masuk di ranah dzikir la ilaha illa anta atau masuk di dalam rasa. Akal sisihkan, nggak boleh. Sampai akal iki ikut terus nggak boleh, karena sudah bukan wilayahnya, bukan wilayahnya. Contoh, piye yo aku iki dzikir wis ket pajen kok gak usul-usul ya. Akale mikir, akhirnya dilokne ambek ati. Kal, lah wong kuwi mikir rasa ning awakmu sing iso nglakoni, bagaimana bisa nyambung, bagaimana bisa wusul. Lah wong kuwi sing ngrasa dirimu sing agawi yang melakukan. Lho gak nyambung, Pak. Gak bisa, masih kuwi puluhan tahun tak akan bisa. Karena ini harus putus. Alama fasaruhu, keterangan yang koyok ngunu, yang seperti itu alama koyok opo fasarrohu kang jelasaki sapa Allah Gusti Allah ingma fi suratin nisa ing dalam surat An-Nisa ayat 36. Rupane ayat wa'budu domadepo ruh sira Allaha ing Gusti Allah alias Allaha ing urip. Depno tawajuo bersaksio atimu menyang urip. Niki akal kudu lepas. Akal jangan pernah ikut. Ketika saat apa melakukan ini? Ketika saat suluk. Lah suluknya di mana? Di setiap aktivitas Anda yang kemarin aku jelaskan. Kui mancing jadikan suluk, ketemu madhep atimu menyang Gustimu. Kui mangan yang ngono, kui kerja yang ngono, kui macem-macem. Bahkan kemarin saya katakan kui kelon ambek bojomu lho. Lah ngoten dah. Harus kok gunakan suluk. Wajib. Karena Anda sudah paham betul tentang fungsi dan memfungsikan sirul asrar. Kalau sudah kerana dzikir tersebut, akal lepas. Jangan diikutkan. Sebab nek sampean ikutkan, Anda nanti akan ada pamrih, nanti ada pamrih. Nek kau ikutkan loh, akal mesti ono pamrih.
Wala tusriku lan ojo agawe sekuton bihi kelawan Allah sayan kelawan sesuatu. Artinya apa? Atimu ojo ono iman sakliyane urip iku sing agawe. Jangan ada rasa di dalam hatimu yang berkehendak, yang melakukan dan lain sebagainya selain daripada Allah. Ngoten lho karepe. Jangan ada. Wa qala aidan la taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Dalam hatimu jangan ada dirimu. Jangan ada makhluk dirimu atau di lain dirimu, jangan ada. Harus hanya yang ada cuman hidup itu, ngoten loh maksude. La yujadu ojo ono perkara sing den temu fi qalbika ing dalam ati ira apa imanun rasa atau kepercayaan bighairillahi kang sakliyane Allah sifate ahadin al-ahadi sing tunggal. Jangan ada iman di dalam hatimu itu selain daripada sang yang tunggal. Jangan ada. Ya hidup itu loh Pak. Iki khusus hubungan hatimu datang Allah. Wabil walidaini lan agawe bagus kelawan wong tua loro, wabil walidaini lan agawe sira nang wong tua loro ihsanan kelawan bagus. Iki hablum minan nas ila akhiri ayat. Ya terhadap anak yatim, terhadap rondo tua, ya rondo nom, terhadap hablum minan nas ya, sesama saudaramu, sesama manusia semuanya. Walidzalika oleh karena itu kultu miroron aku sering ngomong. Walidzalika oleh karenanya kultu ngucap sapa ingsun miroron kelawan sak gelek-geleke. Aku sering mengatakan apa yang saya katakan. Innal iktisoma sak temene pentingi ngecoi bihablillahi jami'an, bihablillahi ta'ala kelawan taline Gusti Allah Ta'ala iku bitakwidi qalbika membiasakan ati ira ala dzikri siril asrar ing atase ngelakokake dzikir sirul asrar. Oleh karena itu saya sering katakan, isi yang kukatakan adalah pentingnya hatimu memegang teguh tali Allah dengan cara berzikirlah hatimu di zona sirul asrar. Akali gak usah diikutkan, lepas. Kalau akal ikut dzikir jari sirih. Kalau sudah masuk ke ranah sirul asrar, akal lepas. Karena inilah batas antara sab langit 7 alam mukasyafah dengan sidratul muntaha yang kami maksud alam musyahadah, alam pertemuan ruhmu terhadap Allah. Fahada mongko utawi iki membiasakan diri hati untuk berzikir huwa yang hada iku at-tariqu dalan cara litathiri ma krono arai kanggo nyucekake perkara fi qalbika ing dalem ati ira. Nyucekake sangka apa? min i'tirafil makhluki, saking pengakuan-pengakuan yang bersifatkan makhluk, baik makhluk
dirimu atau makhluk di luar dirimu. Lewat jalan dzikir sirul asrar inilah Bapak Ibu satu-satunya cara untuk bebersih hati sangka dene rasa keakuan diri makhluk atau di luar makhluk. Inilah yang disebut tazkiyatun nafsi, bebersih jiwa dari perkara yang mengotori hati. Termasuk Anda dididik cara syariat kurban, iku yang ngono. Cek gak gampang apa? Jenengan iki kemilikan. Dididik lewat sedekah, dididik lewat loman, dididik lewat mudah sampean iki mau mengeramut, merawat anak yatim, merawat rondo-rondo iku sing mboten kagungan garwa, sampean rawat, sampean ingoni, sampean apa sampean cukup nek ana, nek gak ana ya merongos padha merongose lah ngono ah. Belajar itu pendidikan untuk supaya hati itu tidak mudah merasa punya kalau kita yang punya, supaya hati dengan mudah semua itu milik Allah. Itu loh asli ini sampai dihadapno seperti itu untuk mempelajari ning ati, untuk ngeculno sifat-sifat sing awon. Makanya kudu dibelah itu. Lah, mengapa pada saat Nabi Ibrahim menyembelih Ismail itu tidak berupa Ismail, malah berupa domba? Inilah Pak yang dimaksud innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Domba itu sifat karakter di dalam hati kita. Ulaika kal an'am. Kalau hati kita itu mengikuti jalannya nafsu seperti hewan, itu tadi. Tapi Nabi Ibrahim diajarkan Allah untuk berkorban sekalipun putranya. Lah, mengapa kok langsung jadi domba? Terus menurut keterangan iku Nabi Ismail diangkat Allah ke surga, sebetulnya jiwamu ketika saat bersih dari karakter tabiat sifat-sifat yang menyerupai sifat hewan, yaitu rasa pengakuan makhluk, itu sudah disembelih, maka jiwamu dalam keadaan di surga. Gitu loh maksudnya asli nih. Tapi jangan dikira itu mudah. Kita memberikan sesuatu pada orang lain tanpa ada pamrih, jangan dikira mudah, Pak. Tapi sesulit apapun harus kita pelajari. Kalau kita tidak praktek, kapan dadine? Tapi hukum di Indonesia lebih-lebih di tengah-tengah pejabat kebalikan. Pimpinan sing diingoni anak bu. Sebab nek gak gelem ngingoni sampai dimutasi. Takut mutasi. Makanya benulan setor. Mbok menawi ngono. Pertanyaane iya kah? Takok sing terlibat iki. Oh. Pun mestinya loh nek miturut Quran pimpinan sing ngingoni anak buah, bukan anak buah sing ngingoni pimpinan. Makanya pimpinan tidak akan pernah ngingoni jenengan. Kita sebagai anak buah
apabila pimpinan itu tidak mau bertauhid. Wis kari ngoten tok mawon. Malah kebalik. Niki sing kula rasakne lho ya. Gak cocok ambek Qur'ane. Gak cocok. Mestinya sing melindungi anak buah iku pimpinan, bukan anak buah melindungi. Wis ngeten mawon. Ayo ngomong sah-sahan ambek enggak. Ada orang satu terus dilantik menjadi jenderal oleh ribuan kopral, sah mboten? Ngomong sah napa mboten ning Indonesia? Enggak sah. Bahkan ribuan kopral dilantik oleh satu jenderal, sah napa mboten? Sah. Kopral diunggahno ndukure kopral iki apa? Halo. Prada. Mbuh ya wis pokoke ndukure ngono lho. Kalau tidak ada rekom erek-erek jenderal gak iso. Makanya makhluk yang berjuta-juta bagaimana mungkin bisa membeat atau nyun sewu, bisa mengikrarkan melantik seseorang jadi Tuhan? Iso ta? Mboten saged. Jadi ada prosedurnya, Kang. Ada prosedurnya. Kalau wong sitok kuwi ya Gusti iku sing agawe sing ngomong, maka seluruh dunia mau tidak mau harus terima. Nggak bisa nggak terima, nggak bisa. Suka-suka pun. Wal haqiqatu lan utawi asline iku laisa ora ana apa nahnu kita ka makhlukati sebagai makhluk iku man wong seseorang yastatiuna kang mampu sapa man tadhirahu ing oleh nyuceni ing ma. Hakikate asline kita manusia itu nggak bisa membersihkan dirinya sendiri dari perkara-perkara yang menghalangi hati kepada Allah. Nggak bisa, Pak. Lah terus apa? Terus siapa yang membersihkan hati kita dari penghalang-penghalang terhadap Allah? Bal huwa balik utawi sing dimaksud man wong iku Allahu Gusti Allah wahdahu khali sawijine Allah yastati'u kang bisa kang mampu sapa-sapa Allah utawa man tadhirahu ing nyuceni ma iku perkara-perkara sing ada kaitannya dengan penghalang. Namun yang bisa membersihkan penyakit hati itu hanya Allah wahdah. Wahdah ini tanpa perserikatan, sendiri. Niki terlepas dari hukum akal, Pak. Nek hukum akal mengatakan yo gara-gara aku dzikir terus, yo gara-gara saya tazkiyatul nafsi, bebersih diri. Oh enggak. Nek hukum akal memang sebab akibat. Kalau hukum hati, mohon maaf, Allah wahdah, Allah sendiri.
tanpa sebab dari upaya ikhtiar Anda, bukan, nggak ada keterkaitan dengan hal itu. Makanya ijabai Allah dari suatu penjaluan permohonan Anda itu nggak ada kaitannya. Jadi ijabai Allah nggak ada kaitannya sama sekali dengan doa Anda. Iki miturut hukum ati. Nek hukum akal iku mau sebab akibat. Karena aku dungone tekun, nek gak dikei terus kon njaluk terus, bila perlu ambek nangis, meneteskan air mata. Nek menurut aku tak tambah gulung-gulung kaya arek cilik ngono, tak tambahi ngono pisan. Kalau hukum hati nggak ada sama sekali keterkaitan dengan hal ini. Idza dawamta tatkalane nglanggengno sira alal azkari ngatasi pira-pira dzikir bistimrori kelawan terus menerus fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku saya zilu bakal ngilangake sapa Allah ma ing apa fi qalbika ing dalem ati ira isine ma min hujubin saking piro-piro hijab tutup penghalang fi qalbika ing dalem ati ira. Wis hukum akal ngomong ketika kau melanggengkan dzikir sirul asrar terus menerus maka bakal Allah akan membersihkan hatimu dari penghalangnya. Berarti nek cara hukum akal sebab akibat. Wis. Nomor loro, kalau sudah ranah ke Solo membawa sirul asar, lepasan bos iki bos. Jangan karena hilangnya penghalang itu karena Anda berzikir. Lihaten sapa sing dadekno awakmu dzikir, ngoten lho. Paham maksud kula? Kalau Anda tidak melihat urip kang sejati sing nglakokno atimu dzikir, mesti Anda akan ngaku-ngaku bisa dzikir. Ini persoalannya sing dadekno penghalangmu yang berpuluh tahun nggak bisa makrifat Allah itu di sini. Lepaskanlah itu. Sopo sing nglakokno kuwi sok Solo? Sopo? Atimu kudu ngrasa ning kono. Mesti jawab, ya Gusti Allah. Lah wis Gusti Allah kok katene kok mau mengkaitkan upaya ikhtiarmu berzikir. Nah baru terurai Pak. Ngilmu sing kula genahke niki ndadekake cahaya kefahaman untuk menuju makrifat Allah itu lebih gampang biqaulihi kelawan dawe Allah Ta'ala fi suratil Al-Ahzab surat yang ke-33 Al-Ayata ayat 4243. Isine ayat ya Allah. Fasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Bersenono wasabbihuhu lan bersenono do berseni sira kabeh hu ing sapa? Hu ing atimu mang lho Pak, yang masih ada makhluk bukratan wa asila ing dalem waktu siang maupun malam, waktu esok maupun sore, waktu esok maupun petang. Petang maksudnya malam, bukroh itu adalah siang, berarti 24 jam. Kalau bahasa syariat fasabihu dan nyucekna sirahu ing Allah
Artine ning atimu ana sak liyane Allah iku ilang ana, bersen ana. Ayat ini tidak dijelaskan carane ngilangi ya apa. Makanya butuh sarah, butuh tafsir. Tafsirannya kembali kepada makalah di atas tadi. Al-azkar bidzikril asrar. Harus melanggengkan Anda dengan zikir sirul asrar. Huwa utawi Allah iku alladzi dzat yusolli kang awe rahmat sapa zat hidup alaikum mengatasi sira kabeh wa malaikatuhu lan termasuk malaikate Allah. Tujuane rahmat adalah liyukhrijakum. Jadi bukan karena zikirmu tekun, bukan. Jawabannya karena rahmat. Yusolli, Allah paring rahmat. Tujuannya pe rahmat dikasihkan jenengan liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur, untuk menghilangkan kegelapan, yaitu yang menghalangi hati kita ilan nur, untuk sampai makrifat pada Allah. Wa kana lan ono sapa bil mukminina pira-pira wong mukmin kaya ngono iku rahiman, wis mesti welas asih. Atimu nek wis ana kuno mesti welas asih kepada yang lain. Pimpinan imarah tidak akan dolim pada anak buah, enggak akan. Justru Rahman Rahimnya yang akan turun. Ning Indonesia harus dibalik. Ngapunten, anak buah sing ngingoni pimpinan. Nek gak ngono sampean wedi mutasi. Nek sampean gak wedi dimutasi, hak jaluken hakmu. Apa? Pak pemimpin, jenengan sing tak gugulan tak tiru. Sampeyan takoni, salah napa bener Pak pemimpin? Umpama ndolimi nanggone anak buah. Kayak dijawab dhewe. Pemimpin minta dikasih anak buah, minta ngapunten ingkang kathah. Muniku salah apa bener? Kayak jawab dhewe. Al-khulasatu utawi ringkesih. Apa kesimpulannya? Annallaha sak temene Gusti Allah iki perhatekno iku la ya'dzanu, tidak akan mengizinkan li ibadihi maring kawulane pira-pira kawulane Allah, tidak mengizinkan apa? Biliqaihi, ketemu Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengizinkan terhadap hamba-hambanya untuk bertemu Allah, walaupun jenengan solok ratusan ribu tahun tidak akan pernah Allah izinkan. Bila mana madama selangkine sih langgeng fi qulubihim ing dalem pira-pira atine kawula mang apa sing langgeng syirkun, syirik. Wis kecok ana niki. Endi yang dimaksud syirik itu? Rasa sing muncul keagungan diri makhluk itu syirik khafi. Enggak akan bisa Anda. Walaupun kau tempuh sulu ribuan tahun, enggak akan pernah. Paham ya? Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.